Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ayat itu apal. Kita ayat itu saking apalnya, pokoknya kalau orang baca kita udah bisa kan melanjutin. Ya, itu namanya kita kenal, ya. Tapi kita belum tahu itu surat apa dan ayat keberapa. Ya minimal malam hari ini kalau tahu oh itu surat Al-Ahzab ayat 56. Itu aja kita bawa pulang udah ilmu. Udah ya, surat Al-Ahzab. Waktu lalu saya menjelaskan sholawat dari Allah itu apa, sholawat dari malaikat itu apa maksudnya, sholawat dari kita manusia itu maksudnya apa, sudah. Sekarang saya ingin menyampaikan masih berkaitan surat Al-Ahzab ini, ya, bahwa surat Al-Ahzab ayat 56 ini diturunkan pada bulan yang tahu? Ayo bulan apa kan? Bulan Islam ada 12. Bulan Maulid. Karena ada hari kelahiran Nabi gitu ya. Ya ini Pak, Bu, jamaah gunanya kita ngaji gitu kan. Nih jadi wawasan kita nambah nih. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Surat ini surat apa tadi? Saya ulangin, surat apa? Ayat lagi surat apa? Al-Ahzab pakai zai. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Bulan apa? Sya'ban. Ternyata bulan Sya'ban, bukan bulan Rabiul Awal. Ini poinnya satu, ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Sya'ban. Makanya para ulama-ulama, para orang-orang ahli hikmah atau orang-orang yang khoslah, beliau itu justru mengamalkan sholawat, banyak-banyak baca sholawat itu di bulan Sya'ban. Kalau bulan Maulid banyak-banyak sholawat udah maklum. Kenapa maklum? Emang waktunya Rasulullah dilahirkan. Udah maklum itu. Nah kita kan pengen sesuatu yang khusus. Kita pengen sesuatu yang beda tapi nyata benar secara syariat. Ini ya. Jadi sekali lagi bulan Sya'ban. Saya akan tunjukkan korelasinya, hubungannya. Kenapa sholawat ini dibilang turun pada bulan Sya'ban. Bapak Ibu jamaah pasti ingat dengan kalimat ini. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban bulanku. Ayo, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi. Kenapa? Bukan berarti bulan Sya'ban bulanku itu adalah kelahiran beliau. Nyatanya beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Oh, ternyata ini alasannya. Paham nih? Kenapa Rasulullah mengatakan sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulanku? Karena pada bulan Sya'ban turun perintah dari Allah untuk semua manusia, malaikat, bahkan Allah bersolawat kepadamu. Iya jawabannya. Paham ya? Karena Allah yang maha mulia, malaikat, makhluk suci, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu sifat malaikat. Gak pernah dia itu melawan Allah, taat selalu.
wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat sifatnya selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat aja disuruh bersolawat, Allah bersolawat, kemudian kita disuruh bersolawat. Saking mulianya ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban, akhirnya bulan Sya'ban menjadi mulia karena ayat tersebut diakui oleh Rasulullah. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban bulanku. Ya, dapat 2 aja poinnya. Dan kita ngaji simpel-simpel aja, mengaji tematik ini. Ya, soalnya kalau ngaji pada maghrib saya sering bilang waktu kita sedikit. Ya, kalau ngaji pengen banyak, Sabtu subuh. Insya Allah kelolodan ya, Sabtu subuh kalau pengen ngajinya lama 1 jam lebih waktu kita. Dari habis sholat subuh sampai dengan jam 6 kita selesai. Atau malam Rabu di matras ya dengan Ustaz Fadil, itu pengen waktu yang namanya lama. Nah kalau habis maghrib ini nih, walaupun sebentar tapi rahasianya banyak rahasianya habis maghrib ini ya. Makanya insya Allah berkah kalau ngaji habis maghrib, berkah. Nah, kita zaman dulu saya masih kecil emang ngajinya habis maghrib ya kan. Kita pada ngaji habis maghrib, tapi tiap malam habis maghrib bisa kelar pulang, habis maghrib ngaji. Alhamdulillah ya, berkah. Ini udah ngaji habis maghrib seminggu sekali. Kadang-kadang 2 minggu sekali kan gitu. Ya, mudah-mudahan pada sehat, pada sempat ngaji. Amin ya rabbal alamin. Saya bikin ada 2 poin. Pertama, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diturunkan ayat surat Al-Ahzab ayat 56, dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Poin yang ketiga para jamaah sekalian, maka dari itulah akhirnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya, beliau punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ada apa sih di bulan Sya'ban? Tuh, kitab beliau. Insyaallah nanti Pak ingatkan saya. Sekarang bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan Rajab kita kaji kitab Madza fi Sya'ban dalam rangka menghadapi bulan Sya'ban. Bulan Rajabnya insya Allah ingetin ya, saya ada kitabnya. Alhamdulillah saya juga dapat ijazah dari murid langsung beliau ya, kitab Madza fi Sya'ban. Nah ini ada nih saya bawa ya, walaupun di handphone kitabnya, karena memang zaman sekarang itu simpel aja lah kita, yang penting intinya dapat. Ini kitab Madza fi Sya'ban. Salah satunya ya, beliau ini menjelaskan bahwa jadi saya bisa mengatakan itu Pak karena dalilnya di sini ada di kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Jadi bulan Sya'ban itu selain diturunkan surat apa tadi? Ayat 56, bulan Sya'ban juga terkenal apa? Bulan diangkatnya amal ibadah kita selama setahun. Ya kan? Ya. Bulan Sya'ban. Jadi selama ini kan kita kan ada nisfu Sya'ban ya? Ya. Nisfu Sya'ban itu adalah waktu penyetoran amaliyah kita selama 1 tahun, diangkat, dilaporkan kepada Allah pada nisfu Sya'ban. Selama ini yang kita tahu bulan Sya'ban mungkin itu saja, karena di dalamnya ada yang namanya setengah dari bulan Sya'ban. Kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya pada yasinan kan gitu ya? 3 kali yasin, dengan harapan ketika amalan kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi ibadah.
Ada ibadah yang disetor tahunan pada saat nisfu Sya'ban. Ada ibadah yang disetornya sifatnya mingguan, yaitu pada hari apa? Senin apa Kamis? Kamis atau Senin? Kamis. Biar mantap, Kamis. Bagus Pak De, mantap berarti. Kalau Senin beliau puasa alasannya karena hari kelahir. Ada kan puasa Senin Kamis ya? Iya. Karena hari Senin adalah yauma wulidtu, hari kelahiranku, makanya beliau puasa di hari Senin. Kenapa beliau puasa di hari Kamis? Akhirnya menjadi sunnah buat umatnya, buat kita, karena pada hari Kamis disetor amalan mingguan. Setiap hari Kamis amalan disetor pada hari Kamis, ya. Pengennya Rasul ketika amalan mingguan disetor, beliau dalam keadaan puasa. Kan itu alasannya. Ya. Terus amalan disetor harian, tiap hari ini Pak. Kapan? Ayo. Harinya kan tahunan sama mingguan. Ayo. Pokoknya kalau ngaji sama saya masih gali, yang belum tahu saya masih tahu ya. Hah? Pada asar. Pada asar. Terus sama ba'da subuh. Amin. Iya, subuhnya. Ingat, amalan kita yang disetor setiap seminggu sekali itu hari Kamis. Seminggu sekali direkap sama malaikat, disetorin sama Allah. Ternyata ada juga yang setiap hari, bahkan ya setiap hari ini amalan kita itu diangkat oleh Allah pada dua waktu, yaitu pada waktu asar dan pada waktu subuh. Kenapa pada waktu asar bukan pada waktu isya? Ya. Dan kenapa pada waktu subuh? Karena pada waktu subuh dan pada waktu asar ini malaikat pada gantian shift. Jangan cuma security doang Pak ganti shift. Malaikat juga ganti shift. Jaga ya. Shift jaga. Ini yang sekarang nih malaikat malam, tugasnya berakhir subuh dia naik, bawa amalan kita dari mulai dia masuknya kapan? Asar Pak, bukan jam 7. Kalau sebelum kita jam 7 kelihatannya ada yang jam 6. Tapi kalau malaikat sip-sipannya itu asar sama subuh. Yang masuk asar, subuh pulang. Yang bagian malaikat siang masuknya subuh sampai dengan asar. Disitulah rahasia. Ada sebuah hadis yang menjelaskan siapa orang yang kagak sholat asar, habitat a'maluhu, amal-amalnya hancur, lenyap, hilang. Kalau kagak sholat asar. Kenapa? Bukan berarti amalan kita sia-sia, nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Itu mengindikasikan kalau seandainya kita kagak sholat asar, malaikat yang tugas dari subuh kan asar pulang, ganti shift dia nungguin temennya. Begitu temennya udah nyampe, lama banget gue tungguin kan gitu. Gue mau pulang ini kan, segini gue udah nungguin. Misalnya nih malaikat makan gak nikah, gak punya bini. Begitu dia naik ke langit, ditanya sama Allah, malaikat, tadi kamu lagi pulang, hambaku lagi ngapain? Wah, hambamu ya Allah, namanya sore asar, ya, lagi jalan-jalan dia. Ya udah ntar tungguin. Ya kali aja dia sholat ntar 5:30 sampai 5:30 masih ditungguin, kali aja sholat asar. Kalau memang ternyata kagak, baru dicoret set. Amalan sehari bablas ludes. Alhamdulillah min, gara-gara kagak sholat asar. Oh. Begitu subuh tugas, ya. Begitu malaikat yang tugasnya dari subuh pulang asar,
Mereka yang dari mulai asar kan berarti subuh selesai. Subuh dia naik, sama ditanya bagaimana hambaku wahai malaikat ketika kamu setoran ini, padahal Allah maha tahu. Udah bangun si anu hambaku, kan dia naik subuh nih, ya kan, ditanya dia sama Allah. Allah nanya bukan Allah nggak tahu, ya. Masa Allah nanya, emang Allah nggak tahu? Jangan begitu, bukan. Ini menunjukkan bahwa profesionalisme seorang pemimpin dan ingin menunjukkan, pengen tahu yang disuruh itu profesional enggak, itu satu bentuk etos kerja, sehingga Allah walaupun tahu keadaan kita, dia tetap nanya sama malaikat subuh naik. Berarti kalau malaikat subuh naik, tugasnya apa? Asar maksudnya. Masuk asar, pulang subuh, dia naik. Begitu laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, "Ini ngapain hambaku ketika kamu mau pulang kemana ini? Bergantian sih. Masih molor ya Allah, si pulang. Masih tidur. Lah emang akan ngikut mulai subuh dia? Enggak. Gitu kan misalnya. Ya udah tungguin, ntar kali sholat subuh kali ntar, gitu. Ntar kali sholat ya, tungguin sampai kapan ya Allah? Ntar kalau subuh belum habis, dia mah biasanya subuhnya gabung duha, gitu. Oh gitu, kata malaikat, itu biasa dia mah, gitu kata malaikat. Ya, ini mah bercanda, kagak ada di hadis, ada itu nggak ada, nggak bahas ada. Ya. Artinya bahwa ada waktu-waktu yang seperti itu tuh sip-sipan malaikat, hadisnya sahih. Cuma secara lafaz atau secara tekstual saya memang tidak hafal. Tapi kalau mau minta dalilnya ada di kitab ini. Secara tekstual ada. Ya, secara garis besar seperti itu kisahnya. Malaikat subuh pulang, malaikat asar pulang, ya laporan kayak gitu. Nah, kembali kita masih bicara masalah sholawat. Kita kembalikan ke tema bahwa sholawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban jadi mulia karena diturunkan pada bulan Sya'ban ayat mulia tentang sholawat. Sehingga para ulama banyak mengamalkan pembacaan sholawat lebih daripada waktu-waktu yang lain pada bulan Sya'ban. Dan karena pada bulan Sya'ban manusia pada lengah. Kenapa? Karena menghadapi bulan Ramadan dan menganggap bulan Sya'ban ini bukan bulan mulia. Karena memang kalau secara Ashhuril Hurum 4 bulan yang Allah muliakan, bulan Sya'ban nggak masuk. Yang masuk adalah bulan Rajab. Salah satu mutawaliyatun, 3 urut-urutan, 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 misah bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan yang Allah muliain. Bukan cuma Sya'ban doang kagak masuk, Ramadan aja ternyata nggak masuk dalam Ashhuril Hurum. Tapi walaupun bulan ini tidak termasuk bulan Ashhuril Hurum, yang dimaksud di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 hurum yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Cari di Quran kagak bakalan ketemu. Nanti ditafsirkan lewat hadis penjelasan Nabi. Yang dimaksud 4 bulan yang Allah muliakan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ternyata Sya'ban nggak ada, Ramadan nggak ada. Tapi manusia sudah terimit di dalam mindset pemikirannya itu bulan Rajab, bulan yang mulia karena termasuk Ashhuril Hurum. Bulan Ramadan bulan mulia karena bulan puasa. Sya'ban yang ada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang kata Rasulullah yughfalun nas, bulan yang dilupakan manusia.
maka jangan lupakan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ternyata bulan diturunkan sholawat. Karena bulan Sya'ban adalah bulan disetorkannya amal ibadah kita. Jangan menanti-nanti Ramadan mengabaikan bulan Sya'ban. Jangan kita ini getol di bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan. Sya'bannya kendor, getolnya di Ramadan lagi. Itu yang terjadi. Makanya ada kitab Mada fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Itu Pak. Ya. Ada apa di bulan Sya'ban? Banyak keutamaan. Apalagi yang terjadi yang besar-besar. Satu, bulan Sya'ban turunnya sholawat, karena materi kita sholawat, saya taruh nomor satu lah. Dua, tadi bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal ibadah kita selama 1 tahun. Tiga, bulan Sya'ban tahwilul kiblah, berubahnya kiblat. Selama 17 bulan Rasulullah SAW berada di kota Madinah, sholat kagak ngadep Ka'bah, tapi ngadep Baitul Maqdis, madep masjid yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa. 17 bulan Rasulullah dan umatnya menghadap ke Palestina, enggak menghadap Ka'bah sholat waktu itu. Akhirnya Rasulullah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Turun ayat itu pada bulan Sya'ban. Muhammad, saya lihat kamu itu selalu menengadahkan wajahmu ke langit, minta supaya kiblat diarahkan kembali ke kota Mekah atau ke Ka'bah. Akhirnya Allah kabulkan permohonan beliau pada bulan Sya'ban, yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Makanya 3 masjid yang Allah muliakan: Masjid Nabawi, Masjidil Haram karena ada Mekah, ada Ka'bah maksudnya ya. Kota Mekah mulia, Masjidil Haram karena ada Ka'bah, dan karena di situ lahir orang mulia. Nabi kita Muhammad SAW lahir di kota Mekah, makanya Mekah mulia. Yang kedua, kota suci adalah Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah, kenapa kota itu mulia? Karena kota itu adalah tempat beliau hijrah, tempat beliau dimakamkan. Ketika ada orang mulia di situ, maka tempat itu hidup mulia. Satu lagi yang kita lupakan, yaitu masjid yang sekarang dipersengketakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid mulia ya. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang mulia. Kenapa itu mulia? Salah satu alasannya adalah karena Rasulullah pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa selama kurang lebih 17 bulan 3 hari. Di kitab Maghrib Sya'ban 17 bulan 3 hari, kurang lebih seperti itu. Akhirnya berpaling Rasulullah, turun ayat itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Udah mulai sekarang alihkan kiblatmu, alihkan sholatmu untuk menghadap Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajah kalian kepada arah Masjidil Haram. Yang penting kita udah mengarah, masalah tepat banget posisinya enggak jadi masalah. Yang penting Masjidil Haram kan kita arahnya kiblat ke sono. Ya udah madep aja ke sono, enggak usah terlalu fanatik. Ya, yang salah itu Masjidil Haram arahnya ke sono, kita ngadepnya ngetan. Nah, itu salah teman itu. Ya. Itu maksud fawallu wujuhakum syatra, maka hendaklah
pusatkan, luruskan ataupun arahkan dirimu untuk menghadap Masjidil Haram Mekah. Udah kelar, udah ada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para jamaah sekalian, banyak sekali sholawat keutamaannya. Intinya memang saya hanya ingin ngasih tahu itu, karena memang saat ini saya lagi mendalami tafsir Quran. Bukti kajian kita, kajian tafsir saya di luar sana, saya tuangkan pada saat kuliah subuh hari Sabtu. Ya, jadi saya mengaitkan sholawat dengan yang ada di Quran seperti itu, ya, bahwa surat Al-Ahzab ayat 56 turunnya pada bulan Sya'ban, bulan yang sering dilupakan manusia karena mereka mempersiapkan Ramadan tanpa banyak ibadah di bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita sudah tahu, maka mudah-mudahan insya Allah di bulan Sya'ban nanti, sebelum bulan Sya'ban, saya akan bukakan kitab Madafil Sya'ban, ya, karangan Buya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya. Kemudian sebagai penutup, di sini pun dijelaskan apa yang saya sampaikan itu. Ya. Yang saya sampaikan kemarin itu keutamaan sholawat. Jangan keluar rumah, jangan keluar majelis sebelum baca sholawat. Karena kalau kita keluar majelis yang di dalam majelis itu nggak ada sholawatnya, sama saja kita bangkit. Lagi ngadepin bangkit imam itu. Jadi baca aja sendiri, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang ada tim bangkit imam. Nah, terakhir, ini bisa diamalin, ya, yang mengasih amalan dari Rasulullah SAW. Sebenarnya ini masih berkaitan sholawat. Nanti sholawat itu Pak harus ada salamnya sebenarnya, ya, panjang masih. Jadi kita kebanyakan sholawat itu nggak pakai salam, kurang afdol, ya. Jadi harus pakai salam. Di ayatnya aja ada salamnya. Allahumma malaikatahu yusholluna sholawat ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Kita kadang-kadang sholawatnya nggak ada salamnya. Menurut para ulama, Imam Ghazali di kitab Madafil Sya'ban ini dikutip oleh beliau, kata Syekh Buya Sayyid Alwi Al-Maliki, Imam Ghazali pernah ditegur oleh Rasulullah karena beliau menulis kitab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kagak ada wasalimnya. Yang ngimpi ditegur, kamu kenapa nulis sholawat nggak ada salamnya? Mulai saat itu beliau pakai salam. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan. Ini pun banyak kita yang masih lengah, ya. Maka caranya kalau pengen afdol, bukan yang nggak pakai salim itu salah, enggak salah, ya. Tapi kalau pengen yang utama, pengen yang lebih bagus, usahakan pakai salim atau salam. Makanya saya mulai beberapa bulan terakhir sholawat saya ganti, biasanya sholawat ala Muhammad sholawat Jibril itu, ya. Solusinya karena disuruh pakai salam, ya, sholawat ala Muhammad sholawat alaihi wasallam, sholawat ala Muhammad sholawat alaihi wasallam, misalnya begitu. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan, salim ini adalah salam keselamatan. Keselamatan di sini maksudnya apa? Ini yang saya bilang buat amalan adalah, ya, nih kata Rasulullah SAW, warawa al-hafidh Abu Musa al-Madini biisnadihi. Abu Musa, beliau ini telah meriwayatkan an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi,
ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakka ilaihi al-faqra wa dhiqal 'aish. Laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah tentang kefakirannya wa dhiqal 'aish dan kesempitan kehidupan. Ya. Kesempitan kehidupan, hidupnya sempit, dia fakir, pokoknya hidupnya susah dah. Ngadu dia kepada Rasulullah, minta solusi, ya Rasulullah, hidup saya kayaknya jadi sangat amat ini ya. Maka sih ya, gitulah bahasa kita mah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW setelah mengenal orang itu, mengadu tentang kepribadiannya, sempit rezekinya, kemudian dia itu adalah termasuk orang fakir. Faqala Rasulullah SAW, idza dakhalta manzilika, apabila kamu masuk manzilaka, rumahmu. Nih kan kita terpulang nih, makanya saya bilang nih amalan langsung praktekin dah. Praktekin ya. Kalau kalian masuk ke rumah, fasallim, ucapkan in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun. Jika ada orang ataupun tidak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada orang kagak kita baca salam. Itu mas saya udah tahu Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Saya cuma ingat, mungkin lupa ada lanjutannya, bukan itu doang Pak. Apalagi setelah baca salam. Nih kata Rasulullah SAW, habis kita masuk ke rumah ngucapin salam, mau ada orang enggak summa qul huwallahu ahad wa qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kemudian kamu baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, marratan wahidatan, sekali aja. Itu tambahannya ya. Habis salam baca qul hu berapa kali? Sekali ya. Baca sekali. Fa fa'ala rajul, maka melakukanlah laki-laki yang tadi apa yang diperintahkan Rasul ya. Fa'addarallahu alaihi rizqah hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi. Kemudian laki-laki itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa'addarallahu alaihi rizqah, Allah luaskan, Allah ngalirkan, Allah lancarin, Allah buka tuh keran rezekinya. Hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi, sampai dia keluberan. Kalau udah luber kira-kira orang kebagian enggak? Kata Rasulullah di sini, di dalam riwayat ini dijelaskan sampai jironihi, tetangganya kebagian, wa qarabatihi, kerabat-kerabatnya pun kebagian. Alhamdulillah. Salah satu amalan kalau kita pengen Allah gampangkan rezeki kita, kalau masuk rumah ada orang kagak ada orang, ucapkan salam sama baca Al-Ikhlas. Demikian manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaqim wa anta al-musta'an wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awzin sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Mahlan wa musabbahan wa musallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyyatan wa wasila wa rahmatan minka wa iyyaka wa barakatuh.
محبة حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع خليل الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن حق علينا ثم إلى أرواح جماعة صلح الأمانة من تصدق فيها والجارية فيها والبناء فيها ومن يتعلم العلم فيها وعلم العلم فيها واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم سبحانك اللهم لا يرد السلام والرحمه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ajan. Ajan. Ajan.